Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 11 Januari 2024 tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia ini banyak hal yang kita hadapi yang hendak mencelakakan iman dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang percaya kepadanya diutus ke tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba yang tidak berdaya, domba yang lemah di tengah-tengah serigala yang kuat. Serigala yang siap untuk menerkam dan memangsa kita, yang bisa terjadi lewat tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Penggambaran ini jelas menunjukkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil dan diutus untuk mengamalkan perintahnya di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam tugas pemberitaan Injil, selalu memiliki ancaman dan resiko. Tetapi ancaman dan resiko tersebut tidak dapat menghalangi orang-orang percaya dalam melakukan tugas pengutusannya di dunia ini, melakukan kebaikan dan kebenaran, memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya seorang yang tahu dan percaya kepada yang mengutusnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bersedia mengambil resiko berat tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kondisi yang demikian oleh Yesus diikuti oleh pesan yang bermakna nasihat untuk para murid agar mereka dalam menghadapi kondisi yang demikian, mereka harus cerdik dan bijaksana serta tulus dan bebas dari kelicikan. Yang digambarkan oleh Yesus dengan ular dan merpati, di mana ular menurut Kejadian pasal 3 ayat 1 disebut sebagai binatang yang paling cerdik, dan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 ular dikenal dengan kelicikannya. Sedangkan menurut kebudayaan Yunani, ular merupakan simbol hikmat, di mana seekor ular yang terancam bahaya secara cepat dapat melarikan diri atau bersembunyi. Untuk itu ungkapan Yesus cerdik seperti ular dan tulus hati seperti merpati dipahami sebagai nasihat yang bermaksud untuk dapat bertindak cerdik dan menjunjung tinggi ketulusan, kesucian hidup, dan tidak tercemar. Menghindari ancaman dan bahaya sambil tetap menjaga ketulusan dan kemurnian diri dalam menjalankan tugas yang diberikan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, resiko dan ancaman yang kita alami di tengah-tengah dunia ini hendaknya tidak menyurutkan kerelaan, semangat, dan kesediaan kita menjadi duta-duta kebaikan dan kebenaran. Berjuanglah tanpa lelah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup senantiasa melayani Tuhan dengan menjadi saksinya. Percaya dan berpengharapanlah bahwa bersama Tuhan jerih payah kita tidak akan sia-sia. Jadikanlah kehidupan ini sebagai surat terbuka yang bisa dibaca setiap orang dan menjadi berkat bagi sesama, agar mereka boleh menikmati hidup bersama Kristus,
menikmati kasih Kristus, dan menjadi orang-orang yang berpartisipasi memberitakan kasih Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Sebagai domba di tengah-tengah serigala, cerdik dan tuluslah dalam berjuang di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 74 ayat 2, Sai marlasni roha kita. Tuhan Yesus do rajata namanggom sasude niramotan ni tangana doluhut parhosape mololau hatanai dang tarbaso saut bei saina tulus doni dona disaluhut manusia. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, banyak tantangan, hambatan, bahkan pergumulan dan kesusahan yang kami hadapi. Tetapi ya Tuhan, kuatkan kami untuk senantiasa setia berjuang dalam menghadapinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Iman kami kepada Tuhan tidak akan menjadi sirna, tetapi kami tetap setia hanya kepadamu saja. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.